Selamat datang di Porifera Podcast, podcast edukasi yang membahas berbagai hal menarik dan bermanfaat. Di episode kali ini kita akan menyelami dunia reptil yang unik dan menawan, yaitu dunia kura-kura. Nah, banyak yang menganggap memelihara kura-kura itu mudah, tapi sebenarnya ada ilmu dan perawatan khusus yang perlu diperhatikan agar si tempurung berjalan ini tetap sehat dan bahagia. Kita akan membahas tuntas perihal budidaya, anatomi, dan morfologi mereka dari tempurung hingga ujung ekor. Bersama saya Farida, kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang ahli di bidangnya. Selamat datang Mbak Isti, Dr. Rifda, dan Mbak Saida. Mbak Isti, sebagai pembuka, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit bercerita tentang pengalaman Anda dalam membudidayakan kura-kura? Selamat pagi Farida dan para pendengar. Perkenalkan, saya Istiqomani Rahayu dan saya sudah menekuni budidaya kura-kura selama lebih dari 5 tahun. Awalnya hanya hobi, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi usaha kecil-kecilan. Saya fokus beberapa jenis kura-kura air tawar yang relatif mudah dikembangbiakan dan perawatannya tidak terlalu rumit. Wah, pengalaman yang luar biasa sekali dari Mbak Isti ini. Saya akan ke Dr. Rifda. Bagaimana dengan Anda, Dok? Hai Farida dan para pendengar semua, saya Rifda, seorang dokter hewan yang juga memiliki ketertarikan khusus pada dunia reptil, khususnya kura-kura. Saya sering menangani kasus-kasus kesehatan kura-kura, baik yang dipelihara sebagai hewan kesayangan maupun yang dibudidayakan. Pengalaman saya ini membantu saya memahami pentingnya perawatan yang tepat agar kura-kura tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Wah, terima kasih Dr. Rifda. Saya akan lanjut ke Mbak Saida. Mbak Saida, Anda sebagai praktisi budidaya kura-kura skala menengah, apa yang membedakan budidaya kura-kura dengan ternak lainnya, Mbak? Oke, selamat pagi semua. Saya Saida dan saya mengelola sebuah peternakan kura-kura skala menengah di Magelang. Perbedaan utama budidaya kura-kura dengan ternak lain terletak pada siklus hidupnya yang relatif lebih lambat. Kura-kura membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai usia dewasa dan bereproduksi. Selain itu, perlu ketelitian dalam mengatur suhu, kelembaban, dan kualitas air, terutama untuk jenis kura-kura air. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Benar sekali Mbak Saida. Sebelum kita membahas jauh nih terkait budidaya kura-kura, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Dr. Rifda tentang morfologi kura-kura. Mungkin untuk bagi pendengar yang baru pertama kali nih tertarik dengan kura-kura, bisakah tolong dijelaskan Dok secara sederhana saja bagian-bagian utama tubuh kura-kura dan fungsinya? Misalnya seperti karapas, plastron, kepala, leher, kaki, dan ekornya. Tentu, jadi kura-kura itu unik. Saya akan mengambil salah satu contoh kura-kura Ambon atau Kura amboinensis. Yang paling menonjol tentu saja karapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah yang membentuk tempurung. Kura-kura Ambon ini mempunyai bentuk karapas yang lonjong dan tinggi, berwarna hitam gelap dengan 3 buah lunas pada keping vertebral serta pinggiran yang halus dan rata. Plastron bisa ditutup rapat, berwarna putih, kotor, atau krem dengan bercak berwarna hitam pada bagian tepi keping. Ini bukan hanya cangkang, tapi bagian dari kerangka mereka. Fungsinya jelas sebagai pelindung utama dari predator dan benturai. Kemudian kepalanya berwarna hitam dengan garis kuning melingkar mengikuti tepi kepala bagian atas dan bagian pipi. Bibir mereka atau kura-kura juga berwarna kuning dan mata mempunyai iris berwarna kuning. Tungkai Kura amboinensis memiliki pola khas berupa garis berwarna kuning pada jari-jarinya. Dan yang terakhir, pada kura-kura berkelamin jantan biasanya memiliki bentuk ekor yang panjang dan langsing. Wah, menarik sekali nih. Jadi tempurung itu bukan cuma rumah, tapi bagian dari tulang mereka ya. Nah, saya masih akan bertanya dengan Dr. Rifda. Dok, ini pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana kura-kura bernafas? Mengingat mereka kan tidak punya diafragma seperti kita dan sering di dalam air. Bagaimana mekanisme pernafasan mereka bekerja? Nah, ini uniknya. Karena tempurung mereka kaku dan tidak bisa mengembang,
atau mengempis seperti dada kita, kura-kura menggunakan otot-otot khusus di sekitar leher dan kaki untuk memompa udara masuk dan keluar dari paru-paru mereka. Jadi, mereka menggerakkan anggota tubuhnya untuk membantu pernapasan. Kura-kura air juga punya kemampuan untuk menyerap oksigen langsung dari air melalui kloaka atau kulit di area tenggorokan. Itu adaptasi yang sangat keren untuk bisa bertahan lama di bawah air. Wow, saya baru tahu nih dok tentang pernafasan melalui kloaka ini nih. Nah ini benar-benar membuka wawasan ya. Baik, saya akan beralih dulu ke Mbak Isti terkait beberapa hal penting dalam budidaya kura-kura. Mbak Isti, jenis kura-kura apa yang paling direkomendasikan untuk pemula nih Mbak? Baik, untuk pemula saya sarankan memilih jenis kura-kura yang relatif mudah dirawat dan tahan terhadap penyakit. Kura-kura sulcata atau kura-kura Afrika misalnya. Cukup populer karena perawatannya yang relatif mudah, asalkan kebutuhan akan tempat yang luas dan pakan yang tepat terpenuhi. Kemudian ada kura-kura red-eared slider atau kura-kura telinga merah. Namun yang perlu menjadi catatan adalah kelegalan jenis kura-kura. Red-eared slider atau sering disebut kura-kura Brazil ini bukanlah hewan dilindungi di Indonesia. Kura-kura ini bahkan cenderung dianggap sebagai spesies invasif di beberapa negara karena kemampuannya beradaptasi dan berkembang biak dengan cepat, berpotensi mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, memelihara kura-kura red-eared slider adalah legal dan tidak memerlukan izin khusus di Indonesia. Kita dapat dengan mudah menemukan kura-kura jenis ini di toko hewan peliharaan. Namun sebagai pemilik, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak melepaskannya ke alam liar karena dapat merusak ekosistem lokal. Baik Mbak Isti, sebagai peternak Anda pasti sering nih berhadapan dengan berbagai jenis kura-kura. Nah, bagaimana Anda membedakan spesies kura-kura yang berbeda hanya dari ciri-ciri morfologisnya? Ada tips praktis nggak nih untuk pemula Mbak? Betul sekali Mbak Farida, awalnya memang perlu belajar, tapi lama-lama jadi insting. Tips paling dasar adalah perhatikan bentuk dan pola karapas. Contohnya kura-kura sulcata punya karapas tinggi dan kaki gajah. Beda dengan kura-kura Brazil yang karapasnya pipih dan ada garis merah di kepala. Lalu, warna kulit dan pola di kepala atau kaki juga sering jadi pembeda utama. Perhatikan juga ukuran saat dewasa. Ada yang kecil mungil, ada yang bisa jadi raksasa. Untuk pemula, sering-sering lihat gambar dan baca literatur tentang spesies yang ingin dipelihara. Lalu, bandingkan langsung dengan kura-kura yang ada. Nah, tips penting nih untuk pemula bisa dicatat ya teman-teman. Saya lanjut ke Mbak Saida. Mbak Saida, bagaimana dengan aspek bisnis budidaya kura-kura di Magelang ini? Apakah menguntungkan, Mbak? Untuk budidaya kura-kura bisa menguntungkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan juga ketekunan. Keuntungannya tidak instan karena seperti yang saya sebutkan tadi, siklus hidupnya cukup panjang. Namun jika dijalankan dengan manajemen yang baik, pasar untuk kura-kura baik untuk hewan peliharaan maupun untuk keperluan penelitian cukup menjanjikan. Penting juga untuk memahami tren pasar dan jenis kura-kura yang paling diminati. Berarti poinnya sabar ya Mbak Saida. Baik, kemudian selain dari perilaku, adakah ciri-ciri morfologi tertentu yang Anda perhatikan pada kura-kura yang dapat mengindikasikan kesehatan atau masalah potensial Mbak? Misalnya kondisi karapas, kulit, atau mata gitu Mbak? Oh, tentu sangat ada. Ini sering jadi early warning system bagi kami. Karapas yang sehat itu harus terasa keras dan halus. Tidak ada bagian yang lunak atau mengelupas secara berlebihan. Jika ada piramiding atau benjolan-benjolan di karapas, itu bisa jadi tanda masalah nutrisi atau kelembapan. Kulit harus terlihat bersih, tidak ada luka atau bercak putih seperti jamur. Mata harus jernih dan terbuka lebar, tidak ada bengkak atau cairan yang keluar. Jika kura-kura sering menutup mata atau matanya berair, itu bisa menjadi pertanda sakit. Perhatikan juga kloaka atau area buang air harus bersih dan tidak ada iritasi. Baik, sangat membantu banget nih untuk para pemilik kura-kura di rumah. Saya akan beralih ke Dr. Rifda.
Dok, menurut dokter apa saja penyakit yang umum menyerang kura-kura nih? Dan gimana nih pencegahannya? Nah, penyakit yang sering menyerang kura-kura antara lain infeksi bakteri, jamur, parasit, dan penyakit kulit. Pencegahannya dimulai dari menjaga kebersihan kandang, menyediakan air yang bersih dan terfilter, serta memberikan pakan yang bergizi dan seimbang. Pemeriksaan rutin ke dokter hewan juga penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah memegang kura-kura. Sangat penting sekali ya dok menjaga kebersihan. Terakhir nih saya kembali ke Mbak Isti. Ada mitos atau kesalahpahaman umum nggak nih Mbak di masyarakat tentang anatomi atau morfologi kura-kura yang ingin Mbak Isti luruskan? Ada satu nih yang paling sering saya dengar. Banyak yang berpikir kura-kura itu bisa keluar dari tempurungnya. Itu sangatlah mitos besar. Seperti yang Dr. Rifda jelaskan tadi, tempurung itu adalah bagian dari kerangka mereka, terhubung dengan tulang belakang dan tulang rusuk. Kura-kura tidak bisa keluar dari tempurungnya sama sekali. Jika tempurungnya rusak parah, itu cedera yang sangat serius dan bisa fatal. Jadi jangan pernah mencoba memisahkan mereka dari tempurungnya ya teman-teman. Wah, informasi yang sangat menarik dari Mbak Isti. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Beberapa pendengar setiap Porifera Podcast telah mengirimkan pertanyaan nih. Jadi pertanyaan pertama datang dari Kak Amir. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kura-kura jantan dan betina? Bisa dijawab Mbak Isti. Baik. Cara membedakan kura-kura jantan dan betina itu bergantung pada jenisnya. Pada beberapa jenis, kura-kura jantan memiliki cakar kaki depan yang lebih panjang dan ekor yang lebih panjang dan tebal dibandingkan betina. Pada beberapa jenis lainnya, perbedaannya terletak pada bentuk plastron atau bagian bawah tempurung. Plastron kura-kura jantan seringkali sedikit cekung ke dalam. Ini untuk membantu saat kawin. Sedangkan betina, plastronnya cenderung datar. Untuk beberapa spesies, cakar depan jantan bisa lebih panjang dan melengkung, tergantung pada spesiesnya juga karena bervariasi. Namun ada juga jenis kura-kura yang sulit dibedakan jenis kelaminnya, jadi perlu bantuan pemeriksaan oleh ahli. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Salsa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kura-kura saya itu terlihat lesu dan tidak mau makan? Bisa dijawab Dr. Rifda. Nah, jika kura-kura teman-teman terlihat lesu dan tidak mau makan, segera bawa ke dokter hewan. Gejala tersebut bisa menandakan berbagai penyakit, mulai dari infeksi hingga masalah pencernaan. Jangan menunda pengobatan karena bisa membahayakan nyawa dari kura-kura. Nah, informasi yang menarik nih bisa dicatat teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Doni. Pertanyaannya, apakah ada regulasi khusus untuk budidaya kura-kura di Indonesia? Mbak Saida bisa dijawab. Ya, ada beberapa regulasi yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan jenis kura-kura yang dilindungi. Sebaiknya kita selalu memastikan bahwa jenis kura-kura yang kita budidayakan tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi. Contohnya kura-kura red earth slider dan juga kura-kura sulcata yang tidak termasuk dalam daftar satwa asli Indonesia yang dilindungi oleh peraturan nasional. Meski demikian, sulcata terdaftar sebagai satwa langka yang terancam punah oleh IUCN dan tercatat dalam CITES Appendix 2. Ini berarti bahwa perdagangan dan kepemilikan kura-kura sulcata diatur secara internasional. Di Indonesia, secara hukum, perdagangan sulcata yang bukan berasal dari alam Indonesia dan telah melewati batas bea cukai yang telah diizinkan, namun ada celah hukum yang mempersulit penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal spesies non-endemik yang terdaftar di CITES. Beberapa contoh kura-kura yang termasuk dalam kategori dilindungi di Indonesia antara lain kura-kura Ambon, kura-kura moncong babi, tuntong laut, dan kura-kura leher ular dari Pulau Rote. Budidaya atau perdagangan jenis-jenis tersebut tanpa izin resmi tentu melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi.
Wah, luar biasa sekali nih diskusi kita hari ini. Benar-benar membuka mata kita ya tentang betapa kompleks dan menakjubkannya nih kura-kura. Kita jadi tahu tempurung itu bagian tubuh kura-kura, kemudian ada cara kura-kura bernafas hingga tips budidaya kura-kura. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Isti, Dr. Rifda, dan Mbak Saida sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama Mbak Farida, senang sekali bisa sharing ilmu kepada pendengar setia Porifera Podcast. Terima kasih kembali, dan juga untuk teman-teman yang ingin membudidayakan kura-kura, jangan segan atau jangan takut untuk tanya kepada kita lebih lanjut mengenai budidaya kura-kura tersebut. Senang bisa bertemu 3 narasumber hebat. Untuk pendengar setia Porifera Podcast, terima kasih telah menyimak pembahasan kami kali ini sampai akhir. Semoga podcast ini dapat menambah pengetahuan kita tentang kecintaan kita pada kura-kura. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.